Bagaimana dengan tinggal bersama, atau nggak usah tinggal bersama deh. Misalnya tidur bareng satu kasur, bareng pacar, mungkin konteksnya lagi liburan gitu misalnya. Jadi nggak permanen gitu, cuman beberapa hari misalnya. Sebelum menikah, tapi nggak ngapa-ngapain. Seperti yang tadi nih, nggak berhubungan seks kok apa gitu-gitu. Tapi baring tuh ngapa-ngapain nggak? Apa? Baring tuh ngapa-ngapain nggak? Hei Anda, bukan itu maksudnya. Tapi gue suka tuh Saya ada. cuma membacakan pertanyaan. Iya. Ada tulisan tapi nggak ngapa-ngapain. Saya cuma baca pertanyaan. Udah ya, aku ngantuk. Tidur dulu ya. Besok kita banyak aktivitas nih. Oke, jadi pertanyaannya gini teman-teman. Gimana pendapat teman-teman? Iya, Yes benar. or no? Kita siap-siap ya. Teman-teman juga siap-siap sama HP-nya. Gue takut nih sama jawaban gue. Loh. Oh iya, maksudnya bisa no, bisa yes. Oke, 3, 2, 1. Ini ada merah, ada hijau. Tapi kita berdua yes. Kita berdua ya. Kelihatan ya perbedaan nama betul sama yang bukan. Tiba-tiba langsung gue berasa apa kita kurang muda ya. Bener. Ada lagi Jangan-jangan ini itu faktor bisa. usia. Jangan-jangan ini faktor usia. Jangan-jangan. Tapi gak juga teman-teman juga ada yang yes, ada yang no soalnya. Oke. Oke, mungkin gue langsung tanya kok Andre deh, gimana kok? Oke. Iya itu Anda. Gue kaget. Biasanya masih tanya dulu di bawah. Kita yes nih berdua. Anda kenapa tidak? Gitu. Iya. Anda juga tidak. Kita mungkin harus pertama kali breakdown dulu nih statement ini. Ketika dikatakan tinggal bersama atau tidur bareng. Berarti ini asumsinya bukan tidur, yuk kita santai terus. Ya 5 detik udah kan gitu ya. Ini berarti tidur bareng itu artinya ya berarti dalam waktu jangka panjang atau jangka yang lama ya. Bareng dalam satu kasur bareng pacar sebelum menikah, tapi nggak ngapa-ngapain. Dalam maksudnya, berarti tidur di kasur sama-sama, tetapi nggak doing things gitu kan ya? Tidur ya tidur. Menjelajah ya, mencari sumber daya manusia kan gitu. Apa? Bagus tapi Coba. cocok. Lanjut. Mungkin maksudnya tinggal bareng tuh pacarnya, maknya, nah itu pacarnya juga. Wow. Itu kan satu ranjang, satu kasur. Cuma nggak ada orang Oke, ketiga. jadi begini teman-teman. Sekarang kenapa gue ada dalam posisi no? Ada 2 hal. Yang pertama adalah gue sangat tidak percaya. Maksudnya gini, gue tahu bahwa mungkin ada di antara teman-teman yang bilang, kok I really sure bahwa gue nggak akan ngapa-ngapain. Oke, gue menerima bahwa ada teman-teman yang ngomong begitu atau teman-teman yang punya prinsip begitu. That so good gitu. Oke kalau gitu. Cuman yang gue tahu adalah natur kita manusia itu berdosa. Itu yang gue tahu. Yang gue yakini adalah kita tuh nggak usah diajarin dosa untuk bikin dosa dan kita nggak usah digoda untuk cari dosa. Somehow dalam hati kita yang paling dalam kita tuh manusia yang akan mudah sekali jatuh. Dan firman Tuhan selalu mengatakan bahwa iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap untuk menelan kita. Maksudnya yang namanya keinginan dosa itu jangan dipancing-pancing deh gitu. Karena dia akan betul-betul kayak dia akan mencengkeram kita dan dia akan menelan kita seperti singa itu ibaratnya. Jadi maksudnya adalah kadang-kadang kita harus belajar untuk tidak membuang diri atau membawa diri ke dalam pencobaan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Diri kita sendiri itu yang seringkali membawa diri kita dalam pencobaan. Sehingga remember bahwa Salomo jatuh dalam dosa dan karena istrinya banyak, karena istrinya, padahal kita tahu Salomo itu adalah seorang berhikmat ya. Iya. Takut akan Tuhan. Iya. Tapi karena istrinya itu tidak takut akan Tuhan, akhirnya dia jadi menyembah berhala. Gue bilang hebat banget ya, maksudnya kadang kita tuh nggak kuat imannya sampai kayak gitu, jadi lebih baik jangan. Yang kedua, kesaksian hidup. Ya. Tindakan kita itu pasti dilihat orang. Tindakan kita itu pasti akan dicontoh juga sama orang. Kalau kita mengatakan bahwa, gue bertanggung jawab kok, gue nggak ngapa-ngapain kok. Bagaimana dengan kesaksian kita kepada orang lain? Kalau ada orang lain yang kemudian tahu soal yang seperti itu dan kemudian mencontoh, ya masalahnya dia akan jatuh. Jadi menurut gue kesaksian hidup itu penting. Kalau misalnya kita sudah bareng-bareng dan di kasur dan menginap di kasur dan kemudian, oke, lu bisa bilang lu nggak ngapa-ngapain. Puji Tuhan kalau lu nggak ngapa-ngapain pakai pembatas COVID itu ya. Oke gitu. Tapi maksudnya kesaksian apa yang lu kasih ke orang? Dan orang akan melakukannya gitu. Jadi gue lebih cenderung untuk no gitu. Karena lebih baik kita harus hidup kita jangan jadi batu sandungan juga buat orang. Gitu sih kalau gue.
luar binasa. Kita langsung terdiam ya Jul. Tadi bilang Karena kita jawabnya yes. Iya, gue ngerti maksudnya standpoint teman-teman yang yes itu adalah, maksudnya teman-teman berani untuk bilang, enggak kok kita nggak ngapa-ngapain. Ya bagus lah kalau begitu. Tapi remember itu bahwa pertama kita manusia yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Ingat itu baik-baik. Jangan kita bilang bahwa kita kuat, gue mampu. Ada masanya di mana you akan jatuh. Dan gue rasa kayaknya kita terlalu sombong dan arogan untuk mengatakan gue nggak akan jatuh. Yang kedua adalah ingat bahwa kita akan jadi kesaksian terus gitu loh. Jadi kita dengan pacar kita katakanlah di kasur yang sama terus kemudian orang lain tahu, oke, terus kemudian, what gitu. Itu akan jadi tendensi yang buruk, ya kan? Dan entah dicibir atau entah ditiru. Jadi nggak bagus. Ya sebenarnya kita yang jawab yes itu gara-gara ada tulisan nggak ngapa-ngapainnya doang. Iya. Kalau misalkan nggak ada tulisan itu kita semua jawab no. Nggak ya, bercanda ya. Oke. Kita next kali ya. Karena atau lu ada mau ngomong apa? Udah cukup tertampar. Udah cukup Gitu tertampar. ya. Oke. Speechless. Oke juga kayaknya sependapat Ya, sama sependapat Koande ya. Well said, well said. Oke. Oke, udah cukup jelas kayaknya ya.